Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Andriani dengan NRP C1210068 dari kelas Manajemen 5B. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi digital marketing pada UMKM. Oke, yang pertama mungkin saya akan sedikit membahas mengenai gap-nya, yaitu berdasarkan catatan Kemenkop, 70,2% UMKM menghadapi kendala saat bertransformasi memanfaatkan teknologi digital. Nah, kendala itu diantara lain berupa kesulitan akses permodalan, ketersediaan bahan baku, dan juga kesulitan mengadopsi teknologi digital, seperti itu. Nah, kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai harapan adanya pemanfaatan teknologi digital marketing pada UMKM ini, yaitu yang pertama, tentunya untuk meningkatkan interaktivitas dengan pelanggan yang bergantung pada teknologi. Jadi, diharapkan dengan adanya teknologi digital marketing ini akan meningkatkan aktivitas yang terjadi antara pembeli dan penjual untuk mendapatkan aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasaran konvensional, seperti itu. Oke, dan untuk poin yang kedua yaitu meningkatkan akselerasi jual beli barang maupun jasa dengan adanya informasi dan ide melalui internet. Jadi diharapkan dengan adanya teknologi digital ini dapat memudahkan untuk penjual memiliki ide-ide baru. Dengan adanya ide baru seperti itu dapat menginovasi produknya ataupun jasanya sehingga dapat mengakselerasi penjualan barang maupun jasa mereka, seperti itu. Oke, dan untuk poin harapan yang ketiga yaitu diharapkan adanya biaya yang jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa pemasaran konvensional itu kita harus melakukan segala sesuatu dengan cara yang manual, misalnya mencetak brosur dan lain sebagainya, berbeda dengan pemasaran yang kita lakukan secara digital. Jadi semua yang kita pasarkan itu berbasis digital gitu. Jadi tidak usah mencetak segala sesuatunya sehingga biaya yang kita butuhkan menjadi lebih rendah begitu. Dan untuk poin harapan yang keempat yaitu memudahkan jangkauan agar menjadi lebih luas karena tidak terbatas geografis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa teknologi digital ini memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang atau dengan pelanggan, baik itu yang jaraknya dekat ataupun jauh gitu ya. Jadi meskipun kita berbeda berbeda wilayah, kota maupun pulau, kita masih bisa melakukan promosi secara digital berbeda dengan konvensional yang semuanya terbatas dengan jarak seperti itu. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai gap dan juga mengenai harapan pada saat kita melakukan pemanfaatan teknologi digital marketing pada UMKM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat kita melakukan pemanfaatan digital marketing seperti itu. Yang pertama yaitu adanya digital marketing ini dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing karena bisa bebas mencari informasi mengenai barang dan jasa. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman bahwa untuk mengakses internet itu semua orang bisa mengakses gitu ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa para pesaing itu dapat mencari apa sih keunggulan produk atau jasa yang kita miliki sehingga dapat dikembangkan oleh para pesaing tersebut untuk memperbaiki produk dan jasa mereka sehingga lebih baik daripada produk dan jasa kita ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk yang kedua, sulitnya mendapatkan insight yang tinggi jika platform digital kita masih baru, seperti itu. Jadi untuk yang baru melakukan transformasi dari konvensional ke digital gitu ya, jadi insight-nya tuh tidak langsung dapat tinggi gitu teman-teman. Harus ada kayak penyesuaian dari yang rendah sampai nanti mencapai tingkat yang tinggi. Jadi tidak langsung dapat mencapai insight yang tinggi, tapi harus perlahan dari rendah menjadi tinggi, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, adanya transformasi digital ini yaitu dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat reputasi usaha menjadi negatif. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita memiliki website atau apapun itu mengenai perusahaan kita gitu ya teman-teman. Jadi para pesaing atau para pihak-pihak tidak bertanggung jawab bisa dengan bebas misalnya menuliskan komentar atau review negatif mengenai produk kita sehingga itu dapat membuat reputasi perusahaan kita menjadi negatif, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu belum semua orang bisa menggunakan teknologi atau digital. Jadi tidak sudah banyak yang menggunakan teknologi atau digital, tetapi masih banyak juga orang yang tidak semuanya bisa mengakses. Seperti yang pertama, para orang tua yang tidak mengerti apa itu
sosial media. Yang kedua, orang-orang yang memiliki keterbatasan mengakses atau menggunakan teknologi atau digital dan lain sebagainya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.